Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan siap untuk belajar bersama. Selamat datang di acara Ujar, Unpam Mengajar. Di kanal edukasi kebanggaan kita, Sasmita Jaya TV berbagi untuk negeri. Perkenalkan, saya Rizka Wayuni Amelia SEMM, dosen Prodi Manajemen S1 di Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam pembelajaran hari ini. Pada pertemuan ke-6, Kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan, kita akan membahas materi mengenai rasio-rasio keuangan perbankan. Materi ini sangat penting karena rasio keuangan digunakan untuk menilai kondisi kesehatan, kinerja, efisiensi, dan kemampuan bank dalam mengelola dana serta menghasilkan keuntungan. Dengan memahami rasio keuangan, mahasiswa dapat melakukan analisis terhadap laporan keuangan bank secara lebih objektif dan sistematis. Jadi, pastikan kalian mengikuti pembelajaran ini sampai selesai ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas beberapa hal penting terkait rasio keuangan perbankan, yaitu yang pertama, konsep dasar rasio keuangan. Yang kedua, rasio likuiditas. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Yang keempat, rasio profitabilitas. Dan yang kelima, rasio aktivitas beserta contoh perhitungannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, konsep dasar rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis yang digunakan untuk membandingkan dua angka dalam laporan keuangan, sehingga dapat diketahui kondisi dan kinerja suatu perusahaan. Rasio keuangan membantu manajemen, investor, kreditur, dan regulator dalam menilai tingkat kesehatan perusahaan. Dalam dunia perbankan, rasio keuangan digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam menjaga likuiditas, memenuhi kewajiban, menghasilkan laba, dan mengelola aset secara efektif. Contohnya, apabila sebuah bank memiliki laba bersih sebesar 500 miliar rupiah dan total asetnya adalah 10 triliun rupiah, maka bank tersebut dapat dihitung tingkat profitabilitasnya melalui rasio Return on Asset atau ROA. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi tingkat likuiditas, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek tepat waktu. Jenis rasio likuiditas yang umum digunakan antara lain adalah yang pertama, current ratio, yang kedua adalah quick ratio, dan yang ketiga adalah cash ratio. Contoh perhitungan current ratio. Sebuah bank memiliki aset lancar sebesar 1,2 M dan utang lancar sebesar 400 juta rupiah, maka current rasionya adalah 1,2 M dibagi dengan 400 juta rupiah sama dengan 3. Artinya, setiap 1 rupiah hutang lancar yang dijamin oleh 3 rupiah aset lancar, hal ini akan menunjukkan bahwa kondisi likuiditas bank dalam keadaan baik. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini juga menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. Yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Rasio ini menjadi indikator penting untuk melihat efisiensi manajemen dalam mengelola aset dan modal perusahaan. Salah satu rasio profitabilitas yang paling umum digunakan adalah Return on Asset atau ROA. Contoh, sebuah bank memperoleh laba bersih sebesar 300 miliar rupiah dengan total aset sebesar 15 triliun rupiah, maka ROA-nya adalah 5 miliar dikali dengan 100 sama dengan 2. Hal ini menunjukkan bahwa bank mampu menghasilkan laba sebesar 2% dari total aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, maka semakin baik kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Selain ROA, terdapat pula rasio ROE, NPM, dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau yang biasa disebut dengan BOPO. Yang kelima, rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Salah satu rasio aktivitas adalah total asset turnover atau perputaran total aset.
Contoh, sebuah bank memiliki total pendapatan sebesar 5 triliun rupiah dan total aset sebesar 20 triliun rupiah, maka total aset turnover-nya adalah 5 dibagi 20 sama dengan 0,25. Artinya, setiap 1 rupiah aset mampu menghasilkan pendapatan sebesar 0,25 rupiah. Semakin tinggi rasio aktivitas, maka semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Rasio aktivitas lainnya meliputi perputaran modal kerja, perputaran piutang, dan perputaran aset tetap. Baik teman-teman semuanya, setelah mempelajari materi mengenai rasio keuangan perbankan beserta contoh perhitungannya, menurut pendapat teman-teman mengapa analisis rasio keuangan sangat penting dalam menilai tingkat kesehatan, efisien, dan kemampuan bank dalam menghadapi resiko keuangan ya? Silahkan kalian renungkan dan didiskusikan di kelas. Dan kalian bisa coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar atau dalam tugas studi kasus nanti. Dari pembahasan materi ini dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan merupakan alat analisis penting untuk menilai kondisi dan kinerja perbankan. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kemampuan memenuhi seluruh kewajiban perusahaan. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba. Sedangkan rasio aktivitas digunakan untuk menilai efektivitas penggunaan aset perusahaan. Dengan memahami dan mampu menghitung rasio keuangan, mahasiswa dapat melakukan analisis laporan keuangan bank secara lebih objektif, sistematis, dan profesional. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama saya di Ujar, Unpam Mengajar. Jangan lupa tetap semangat belajar dan terus tingkatkan wawasan kalian di bidang manajemen keuangan dan perbankan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.